Ambon State Christian Institute is located in Ambon City, Bumi Raja Raja. Ambon State Christian Institute is one of the state universities in Indonesia which is the result of the transformation. Nama saya Francia Satelengkong, sarjana teologi, bidang studi guru agama Kristen dan guru PKBI. Asal tugas SMP Negeri 1 Atap Lanut, Kecamatan Medayak, Kabupaten Molamode Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Ini kartu identitas saya. Saya peserta Daljak batch 3 di IAKN Ambon tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 9 dengan materi hidup beriman di era modern. Mari kita sama-sama menyaksikan kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Shalom. Ini juga. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita akan memulaikan pembelajaran tentang beriman, hidup beriman di era digital. Namun sebelum kita akan buka dengan doa, diundang siswa saya untuk Tuhan juga belajar mari berdoa mari Tuhan dan kita membaca Tuhan sebelum kami berdoa juga kami ya terima kasih kami. Oke, kita akan menyanyi lagu nasional dengan semua bangsa berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota pendidikan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Silakan duduk. Sebelumnya ibu akan cek kehadiran. Angel, lihat. Daniel, di sini dari kamu Rivi, lihat. Bibi, lihat. Esa, lihat. Apa? Aprilia, izin. Safi, Anugrah, Jeremy, izin. Saya, izin. Sekarang kita akan masuk dalam ice breaking. Undang
Yang pertama itu apa? Yang harus kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di siang ini. Oke, jangan bermain saat belajar. Kedua, jangan makan saat belajar. Ketiga, jangan tidur saat belajar. Jangan tidur. Menjaga. Ini tidak ada usul. Ketika sebentar ada diskusi atau belajar kelompok, ibu harapkan ibu semua dapat aktif. Boleh? Boleh. Miring? Nah, miring. Oh, jadi orang harus bersikap kritis dulu. Kita ini orang tua bilang jangan dulu boleh sebarang itu. Kemudian guru-guru bilang jangan begini yang ini. Jadi orang harus berpikir kritis seperti itu. Kemudian menjadi saksi Kristus dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau hal ini tahu pasti kita semua sudah bisa melakukan. Menjadi saksi di dalam keluarga, sama dengan kalau orang ada adik, ketika adik mau makan, orang harus bilang, dek sebelum makan orang harus apa dulu? Sebelum tidur harus apa dulu? Kemudian kalau ada kegiatan ibadah, tolong ajak orang yang ada di ibadah. Kemudian kalau dalam sekolah, orang apa? Menjadi saksi Kristus di sekolah bagaimana? Selamat pagi ibu guru, selamat pagi bapak guru. Kemudian kalau ada bilang jangan membuli teman, jangan mengeluarkan kata-kata kotor, orang harus ikut. Ketika kita mengikuti semua aturan dari sekolah, kita juga termasuk di dalamnya menjadi saksi Kristus. Ketika ada teman bermasalah, kita mendamaikan. Kemudian ketika ada teman yang membuat kesalahan kepada kita dan meminta maaf, kita harus apa? Mengampuni. Selanjutnya, hal yang kelima, contoh praktik hidup beriman di era modern. Ini contoh praktik hidup orang beriman di era modern. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kabar baik, sama di contoh tadi. Kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan ibadah dan pelayanan. Keempat, menjaga pergaulan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak iman. Keempat, mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, kasih, dan kepedulian dalam kehidupan setiap hari. Keenam, makna hidup beriman di era modern. Makna yang pertama, menjadi jalan dan terang dunia, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Kedua, membawa damai sejahtera di tengah perbedaan. Jadi membawa damai sejahtera di tengah perbedaan. Kemudian, ketiga, menunjukkan iman yang nyata melalui perbuatan kasih. Keempat, tetap teguh menghadapi tantangan sama dengan iman kepada Kristus. Jangan ketika kita menghadapkan tantangan, orang lain mana? Ketika ada tantangan yang orang hadapi, orang lain mana? Bukan datang berdoa Tuhan, orang datang ke laki-laki mungkin minuman, berokok, atau naik motor saya jago kesana kemari. Nanti kalau saya jatuh lari di rumah sakit, baru kondisi komoditas baru dapat ingat kita. Sedangkan kita diajarkan oleh Tuhan ketika kita menghadapi satu masalah, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Oke. Selanjutnya, tantangan iman di era modern. Ada pengaruh media sosial, HP, kalau pergaulan bebas, mungkin masalah rokokan, minuman, kalau pergaulan bebas itu ada toh.
Belum ada atau? Belum. Semoga belum ada dan tidak ada. Semoga tidak ada. Kemudian juga itu rokok, minuman juga semoga itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian 8 strategi hidup beriman. Berdoa, membaca firman, ikut persekutuan, ibadah, aktif bersaksi di media sosial, dan menjaga kekudusan. Jadi gunakan habit itu dengan bijak dan kritis untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan bentuk kelompok kecil ya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Boleh? Boleh. Kita akan berdiskusi tentang beberapa hal yang kita bahas. Boleh langsung dua-dua angkat ke meja, maju di muka, jangan sebelah bunyi. Yang pertama diskusi kelompok, kedua dengan singkat, dan yang ketiga studi kasus. Untuk kelompok laki-laki, apa yang Anda gunakan? Studi kasus atau ramah singkat atau diskusi untuk membahas materi yang ada. Oke, Ibu ini siapa yang studi kasus, siapa yang studi kasus ada terjemur, jadi contoh juga ada. Tinggal ada yang akan jago. Ada akan membuat cerita atau drama singkat yang berbeda dengan Ibu dalam kehidupan Anda setiap hari. Kemudian karena memang hanya 3 kelompok, jadi yang hanya dicabut saja. Siapa yang diskusi, dia akan membahas tentang beberapa pertanyaan. Kemudian siapa yang studi kasus, dia akan menyusun sebuah kasus. Kemudian akan dipresentasikan sebentar. Jadi ini Ibu cuma menggulung-gulung. Anda tahu yang mana yang akan Anda ambil. Mari Safi mewakili kelompok yang satu. Vivi tentang jabu yang mana? Silakan dicabut. Kalau kosong nanti cabut ulang. Silakan pilihan ke depan kosong, berarti ada lain. Oh, diskusi, kelompok perempuan diskusi drama singkat. Oke, untuk kelompok satu para apa yang nama kelompok? Karena ini cuma wanita-wanita, apa yang nama? Kelompok kelompok satu nama. Kalau kelompok 2 namanya apa? Nah, jadi itu yang kasih nama. Boy, big boy. Big boy. Kemudian yang nomor 1 apa? Yang susah-susah. Bad gear. Oke, bad gear. Silakan bad gear akan mengerjakan beberapa soal dalam diskusi, kemudian Big Boy akan membuat drama singkat. Untuk kelompok ini diskusi,
akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Apa arti hidup beriman di era modern? Kemudian sebutkan contoh tantangan iman di kalangan remaja saat ini. Ketiga, bagaimana cara remaja Kristen menghadapi godaan pergaulan bebas. Keempat, apa peran doa dan firman Tuhan bagi kehidupan orang beriman. Dan yang kelima, bagaimana menjadi saksi Kristus di sekolah. Sedangkan yang big boy, di sini ada drama singkat. Kalau ibu memilih tetap setia di era modern. Karena di era modern ini kan begitu banyak yang tantangan dalam pergaulan sebagainya. Jadi silakan ibu, cuma kasih waktu. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, kita akan masuk dalam kegiatan selanjutnya, presentasi kelompok. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sediskusikan. Soal nomor 1, apa arti hidup beriman di era modern? Yaitu mewujudkannya dalam perilaku nyata dan sehari-hari. Soal nomor 2, sebutkan contoh tantangan iman di kalangan remaja saat ini. Melihat hal-hal buruk yang ada di hati kita atau pergaulan buruk. Soal nomor 3, bagaimana cara remaja Kristen menghadapi godaan pergaulan bebas, menahan diri atau menghindari hal-hal yang buruk. Soal yang keempat, apa peran doa dan firman Tuhan bagi hidup orang beriman, yaitu sarana komunikasi dan persekutuan dengan Tuhan. Soal yang terakhir, bagaimana menjadi saksi Kristus di sekolah, menghormati guru, taati perintah sekolah, dan melakukan hak dan kewajiban kita dengan baik. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus. Terima kasih buat yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, saat ini telah masuk dan mendengarkan bersama presentasi kelompok 2 dari kelompok Big Boy. Drama singkat, dipersilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Waktu itu ada ibadah Mikael dan Kue. Lalu Mikael mengajak Kue untuk pergi beribadah dan Kue tidak mau mengikuti kegiatan ibadah. Lalu Kue pergi dengan sendirinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, begitu baik dan bagus setiap tugas yang sudah disampaikan. Ternyata anak-anak saat ini sudah mampu, meskipun penjelasan agak sedikit singkat, tapi mereka bisa mengerti dan menangkap, sehingga mereka mampu menyampaikan itu dalam presentasi kelompok. Oke. Kita akan lanjut dengan kita akan buat quiz. Kalau tadi penilaian kelompok. Oke, terima kasih atas quiz pembelajaran saat ini. Saat ini kita akan melihat kesimpulan atau refleksi. Ini refleksi pribadi. Hidup beriman di era modern. Sebagai remaja Kristen, saya menyadari bahwa hidup di era modern penuh dengan tantangan. Benar atau salah? Benar. Oke. Teknologi, media sosial, gaya hidup, hedonisme atau pola hidup yang menjadikan kesenangan, hiburan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan utama hidup, serta tekanan pergaulan seringkali membuat saya lalai dan tergoda untuk meninggalkan nilai iman. Namun, usaha belajar bahwa hidup beriman bukan sekedar ikut ibadah atau
aturan agama, melainkan kesetiaan saya kepada Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Boleh seperti itu? Boleh. Meskipun banyak punya tantangan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bolehkah? Boleh. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri kegiatan kita di hari ini. Namun ada tugas yang Anda akan belajar di rumah. Supaya kedepannya kita akan belajar sebelum masuk pembelajaran kita akan membahas terlebih dahulu. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan 3 tentang iman. Kedua, bagaimana cara mengatasinya. 3, tuliskan 1 ayat Alkitab. Keempat, buatlah komitmen pribadi. Itu Anda akan kerjakan di rumah. Dan kalau boleh, Anda akan membuat dalam 1 cerita atau clipping. Bisa itu clipping. Tahu clipping? Ada kertas, kemudian Anda tempel-tempel, ada kertas warna-warni. Di situ Anda akan jawaban atau di atas mungkin Anda akan tulis soal atau pekerjaan rumah. Ya, di situ Anda akan tulis sudah punya soal-soal. Sebutkan 3 tentang iman. Anda akan pilih 3 kertas berwarna-warni. Atau kalau tidak ada kertas, Anda ambil saja mungkin spidol warna merah, sesuka. Warna favorit Anda, mungkin warna biru, warna merah, warna kuning. Anda akan menjawab jawaban itu. Dan sekarang kita akan membuat quiz penilaian pribadi. Gampang-gampang susah. Dia punya cara, ini perorangan ya. Perorangan. Jadi akan dinilai perorangan. Jadi cukup angkat tangan saja. Oke. Di sini quiz games benar salah. Karena kita hanya 5 yang hadir, Ibu hanya buat 10 nomor. Jadi 1 orang 2. Jadi kalau dapat jawab 2 nilainya 100. Kalau hanya 1 berarti nilainya hanya 50. Kalau tidak ada, tapi bisa. Boleh dari 2, Bu? Iya, tapi Ibu akan ini Ibu bertanya nomor 1 Safi yang jawab. Kemudian seperti itu. Tapi kalau Safi tidak mampu jawab, Ibu open ke saya. Boleh? Boleh. Oke. Kita akan mulai dengan soal pertama. Tenang dan tetap fokus. Istirahat sejenak karena kan baru habis diskusi toh. Jangan agak tegang, mungkin tangan agak sakit. Kemudian jadi quiz ini baru 4 nomor, Anda boleh pikir-pikir. Sebenarnya belum boleh sediakan. Nah, tidak apa-apa, Anda belum bonus supaya kata adil sampai 5 supaya yang 1 juga dapat. Nomor 1 Safi. Beriman dia mengira dan semua. Nomor 1 hidup beriman di era modern berarti menolak semua teknologi. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Jawaban Anda? Salah. Deal? Deal. Benar. Kemudian nomor 2 Misaya. Remaja Kristen dapat menyebarkan kasih Kristus melalui media sosial. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Sudah yakin atau kurang yakin? Remaja Kristen mampu jawab atau Ibu opor? Oh, benar.
Benar. Yakin? Deal? Benar. Oke. Review. Mengikuti semua tren media sosial tanpa berpikir merupakan sikap bijaksana. Benar atau salah? Salah. Yakin? Yakin sekali atau? Yakin? Benar atau salah? Benar. Mengikuti semua tren media sosial tanpa berpikir merupakan sikap bijaksana. Benar atau salah? Salah. Kosong nilai. Nomor 4. Hidup beriman berarti memanfaatkan perkembangan zaman untuk hal yang baik. Benar atau salah? Benar atau salah? Yakin? Yakin sekali? Yakin sekali? Dulu dan kalau yakin. Yakin? Oke, benar. Nomor 5. Konsumsi konten negatif di media digital tidak mempengaruhi kehidupan rohani. Benar atau salah? Yakin? Jawabannya salah. Kembali. Ini rebutan. Jadi 3 orang angkat tangan baru jawab. Semua tapi langsung angkat tangan baru jawab. Nomor 6. Boleh, itu rahasia. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial adalah wujud nyata hidup beriman. Benar atau salah? Salah. Sapi. Jawabannya Salah. benar. Maksudnya di kehidupan benar, bukan aku yang benar. Ya. Itu Jawaban benar atau salah. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial adalah wujud nyata hidup beriman. Benar toh? Berpartisipasi dalam hal-hal yang. Kemudian nomor 7. Di era modern, kita harus selalu setuju dengan pendapat orang lain di media sosial. Salah. Ya, oke. Jawabannya salah. Jadi benar itu jawaban. Nomor 8. Nanti ibu bagi ini baru angkat tangan ya. Nomor 8, menunjukkan iman melalui tindakan nyata lebih penting daripada sekedar kata-kata. Angel. Benar. Oke, jawabannya memang benar. Jadi memang benar. Nomor 9. Hoax dan informasi palsu tidak ada hubungannya dengan hidup beriman. Angel. Salah. Salah. Nomor 10. Bijaksana memilih pertemanan baik online maupun offline. Amus. Belum selesai pertanyaan. Lanjut. Remaja Kristen harus menolak semua bentuk hiburan digital. Review. Salah. Nomor selanjutnya, memanfaatkan teknologi untuk belajar Alkitab dan doa termasuk hidup beriman. Enjoy. DP jawaban salah. Oke, demikian beberapa soal DM. Ya, oke. Jadi bilang kita harus menjauhi dari hal-hal yang buruk, termasuk hal-hal yang ada di get. Boleh? Boleh. Semoga demikian apa yang Anda ucapkan Anda akan lakukan dengan setiap hari. Amin. Sebagai remaja Kristen. Kita akan tutup pembelajaran di hari ini. Kita akan menyanyi dan berdoa. Atau harus berdoa. Silakan kesediaan dari saya.
Tuhan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yes. Silakan duduk. Jadi Ibu mau sampaikan lagi, jangan lupa minggu depan kita akan belajar sedikit agama Kristen. Itu harus membawa Alkitab, kemudian agenda, dan selanjutnya tidak ada lagi yang kita harus terus dan apa? Dan fokus. Yang lagi kalau ada teman-teman kita yang hari ini tidak sekolah, tolong kirimkan salam kepada mereka. Ada salam dari Ibu Santi. Semoga kalau yang sakit mereka akan cepat sembuh. Kalau mereka berhalangan urusan keluarga, kalau boleh selamatkan sekolah. Oke, demikian. Terima kasih dan selamat siang. Ya.